Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Matias Putra. Teman-teman, bagaimana hasil trading Anda selama sepanjang tahun 2022 ini? Saya harap baik-baik saja ya. Jikalau Anda masih turun naik, jatuh bangun sebagainya, tentu Anda perlu lebih banyak belajar ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah akhir tahun dan ini mungkin video terakhir untuk di tahun ini, di Desember ini, oleh karena minggu-minggu berikutnya itu pasar sudah mulai sepi ya, orang merayakan Natal dan libur tahun baru, sehingga market tidak ya, pergerakannya itu ya sangat sepi lah ya. Jadi kemungkinan biasanya akan sideways atau seperti itu kira-kira, sehingga dari sisi waktu ya kita perlu libur lah ya, supaya untuk menyegarkan pikiran psikologi kita buat tahun depan untuk berperang lagi di dalam trading tentunya. Jadi teman-teman, sekali lagi bagi teman-teman yang beragama Nasrani, saya ucapin selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Biar kita semakin hari semakin sukses, tentu kita harus berimbang dengan jangan semata-mata mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi mari kita bersandar kepada Tuhan ya, yang sebagai pencipta kita, dan segala sesuatu hanya kehendaknya lah yang boleh jadi dalam hidup kita, termasuk dalam trading ini tentunya. Oke, God bless you all ya. Baik. Nah, teman-teman, saya juga mau sampaikan berita bagus. Sebelumnya mari kita saksikan video ini. Oke, teman-teman sudah menyaksikan video tadi, adalah merupakan broker lokal legal yang tentunya yang pertama kali diberi izin oleh pemerintah lewat Bapeti boleh menyelenggarakan akun microlot, yaitu akun 001. Artinya dengan sekarang 001 teman-teman sudah tidak perlu buka broker-broker yang di luar negeri yang tidak jelas dan entah berantah kantornya, dan mungkin banyak hanya berdasarkan website yang kita tahu sepanjang tahun ini telah merugikan banyak triliunan uang nasabah di Indonesia ya, yang membuat banyak orang stres dan lain sebagainya. Jadi oleh sebab itu ya, kalau mau trading, apalagi trading kita mau cari hidup di sini dan kita mau dengan dana yang besar, sebaiknya pakai broker lokal yang memiliki izin yang jelas, jadi kantor yang jelas. Ya, ada apa-apa tentu kita lebih gampang untuk datang dan kita bisa melaporkan ke pemerintah pun lebih gampang di handle ya, karena diawasi. Oke, meskipun ya ada broker-broker curang yang tentu teman-teman pernah rasakan dan saya juga pernah rasakan, tetapi saya melihat makin hari broker lokal itu sudah semakin baik ya. Kalau tidak, tentu mereka tidak bisa bersaing dengan luar. Oke, itu pertama beritanya. Nah, berita kedua teman-teman, lewat broker inilah pada bulan Januari nanti tanggal 7 ini brosurnya 14-20, bersama broker ini saya akan membuat workshop untuk menghadapi resesi tahun 2023 yang banyak diramalkan
akan terjadi resesi besar-besaran, bahkan beberapa orang mengatakan bisa kiamat ya. Oleh sebab itu, teman-teman, saya akan membuka sebuah workshop selama 3 sesi ya, yaitu tanggal 7, 14 dan 20. Yaitu kita akan membuka strategi ya, trading para institusi yang kita kenal dengan order block, dan akan kita ajarkan di mana level-level mereka institusi untuk melakukan putusan buy dan sell, dan kemudian saya juga akan mengajarkan Anda tentang bagaimana jebakan market atau orang menyebut ini likuiditas yang seringkali kita pasang stop loss, setelah pasang stop loss misalnya kita sell, pasang stop loss, lalu setelah kena stop loss dia baru turun, atau sebaliknya kita buy, kita pasang stop loss, setelah stop loss dia naik. Ini kan bikin jengkel ya, sampai kadang-kadang ada orang yang membanting laptop, membanting handphone gara-gara seperti itu. Dia bilang kok seperti ini kayak curang sebagainya. Itu bukan curang teman-teman ya, kita perlu mempelajari kebiasaan-kebiasaan kita dijebak oleh para bandar institusi ya, itu kita ajarkan. Kemudian saya tentu akan mengajarkan hal paling penting, yaitu money management ya, supaya kita bisa mengelola dana kita, modal kita dengan baik sehingga tidak gampang call margin. Kemudian teman-teman, syarat pendaftarannya simple, gampang. Teman-teman, pertama, karena ini disponsori oleh broker, maka teman-teman perlu membuka akun di link yang ada di brosur ini atau di deskripsi video ini untuk mendeposit minimal $200. Kalau mau lebih boleh, itu buat nanti Anda praktek trading. Kemudian syarat kedua, teman-teman perlu memberi kontribusi fee supaya teman-teman merasa ada keseriusannya, yaitu biasanya kalau kelas saya itu minimal 20-an juta, tetapi di sini karena disponsori untuk 20 orang oleh broker, maka Anda cukup memberikan 3 juta saja selama 3 sesi ini. Oke? Dan setelah itu tentu kita ada buat grup-grup diskusi ya. Oke, teman-teman, segera daftarkan diri Anda karena ini kita hanya terima 20 orang saja. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi saya rasa kalau kita mau serius ini kita harus belajar. Kita nggak bisa andalkan kiri kanan, tanya sinyal sana, tanya sinyal sini, apalagi beli sinyal ya. Bagi saya tentu itu tidak akan membuat Anda bisa profit konsisten ya. Kalau itu semua tidak ada orang miskin lagi ya. Oke. Nanti masalah video materi tentang order block nanti di bulan Januari, teman-teman, setelah analisa trading plan untuk emas ini, teman-teman jangan di stop atau di skip, langsung nonton saja ya. Itu materi, gambaran materi yang akan kita ajarkan di bulan Januari nanti. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Oke teman-teman, kalau kita melihat ya, ini DXY index kemarin terus turun ya, dan kemarin waktu itu mulai naik sejak Kamis ya. Ini apa? Ini 16 ini 15 Desember, hari ini 17, 2 hari. Ya, ini Kamis mulai naik. Karena apa? Karena ini ada kenaikan suku bunga. Subuhnya ya, ada kenaikan suku bunga dan kemudian mulai naik untuk indeks dolar. Nah, kita melihat untuk gold. Oke. Nah, gold terbalik ya. Kalau itu turun, ini naik, secara umum terbalik. Nah, namun kita lihat kemarin di hari Kamisnya itu emas sempat turun ya, karena tadi Fed naikin suku bunga setengah basis poin. Oke. Mulai naik, namun kemarin mulai koreksi ya. Oke, saya selalu katakan kita tidak peduli dia mau naik mau turun, yang penting dia bergerak, kita ambil momentumnya. Oke. Kita melihat daily range ya teman-teman. Daily range itu ya berarti itu pasti pakai time frame daily. Kita mau lihat gold itu bergerak
sampai di mana. Oke. Setelah itu kita akan melihat, kita akan zoom in ke H4 ya. Oke, kita akan melihat momentum di mana kita bisa melakukan action. Oke, teman-teman, ini kita akan zoom in. Oke. Sekarang kita memulai dari momentum buy ya, oleh karena kita akan melakukan momentum buy. Selain di sini ada support dan juga kita menemukan ada level demand ya. Tunggu, ini saya hilangkan. Oke. Ini kok ini. Kita akan melakukan buy di 1770.235. Kemudian kita batasin risiko. Di 1763 titik ini boleh dibulatin ya, 200. Kita buat target pertama. Kemudian kita buat target kedua. Oke. Andai kata dia minggu depan ternyata dia bisa tembus, kita punya. Nah, teman-teman, ini supaya nggak bingung ya. Kadang-kadang saya lihat sering ada yang tanya bingung di mana buy, di mana sell. Teman-teman lihat ya, skenario ketika harga itu mana duluan yang buy, mana skenario mana yang duluan kita bisa lakukan ya. Ada orang mengatakan kemarin,
Wah, ini bukan prediksi, ini teori alternatif. Oh, pintar sekali itu bahasa-bahasanya. Ya, teman-teman, ini kan saya buat trading plan untuk 1 minggu. Kalau buat satu begitu ya. Terus kemudian apa yang dimaksud prediksi itu harus tepat kali ya. Nah, sekarang kalau ada orang prediksi pasti tepat itu, saya mau berguru sama dia itu. Saya pikir seluruh dunia juga akan berguru sama dia, ya. Jadi tidak ada yang tahu pasar itu ya, teman-teman, dan tidak bisa ya yang bisa memainkan pasar ini. Selain para big boy itu pun ya mereka tentu tidak ada yang pasti ya. Tidak ada yang pasti. Oke. Jadi teman-teman, oleh sebab itu kita selalu memanfaatkan momentum gerakan market gitu. Ketika dia sampai di mana, ya ada peluang kita ambil begitu ya. Ya, tapi biasalah ya, orang kadang-kadang biasanya orang yang kurang ngerti market yang merasa pintar gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, kita kan cari momentum ya, mau dapatkan dolar di sini, mau dapatkan uang dalam trading. Jadi dalam gerakan apapun kita cari, dia mau naik mau turun kita ambil momentum. Oke. Jangankan itu, orang prediksi cuaca aja belum ada yang pasti benar kan ya. Oke ya. Jadi kita harus ambil, kalau kita salah apa yang kita lakukan, maka kita perlu salah satunya adalah membatasi resiko, teman-teman. Oke. Kalau dia tembus, teman-teman, kita akan ambil momentum di bawah. Kita akan buy di sini di 1749.880. Ingat, kita selalu batasi risiko karena tidak ada yang tahu ya apakah market sesuai rencana kita apa enggak. Termasuk saya ya, nggak ada yang tahu itu. Oke. 1738.455 bukan loh ya, sorry. 1739.180. Kita membuat target pertama di sini di 1760.530. Lalu kita membuat target kedua itu ada di sini di 1773.150 boleh. Oke. Sekarang sebaliknya, bagaimana jikalau dia misalnya Senin depan kita bangun masih sekitar di sini, tentu kita boleh melakukan sell untuk yang ini. Maaf, saya bicara ini ya, saya bicara buy dulu deh ya, supaya kita nggak bingung. Jikalau ya teman-teman minggu depan tahu-tahu ini dia menjebol ini, resisten ini ya, maka kita boleh buy pullback ya. Kalau dia tarik balik begitu kita akan buy. Biasanya harga naik kan nggak langsung lurus, terus dia akan ini turun koreksi bentar. Kita buy di 1798.860. Kemudian kita batasi XL tentunya di 1791.580. Kemudian kita membuat TP pertama di 1808.080. Lalu kita buat TP kedua di 1823.460. Oke ya. Clear. Untuk yang buy. Sekarang kita cari momentum sell. Jadi jikalau ternyata dalam minggu besok kita ini, kita lihat dia masih sekitar sini, belum tembus ya. Jikalau dia tidak tembus, maka kita boleh melakukan sell di ini ya. Ini saya ganti merah.
Oke. Sell di 1798.860. Kemudian sama kita batasin stop loss tentunya. Ini kita jadikan stop loss. Oke, kemudian kita buat target pertama. Kita buat target kedua. Oke. Stop loss kita di 18 tadi sudah ya. Target pertama di 1788.915. Kemudian target kedua di 1778.970. Oke. Selanjutnya, jikalau dia bisa tembus kita punya stop loss yang di sini, maka kita akan melakukan sell di terakhir di sini. Kita melihat apakah ada supply zone di sini sekitarnya. Ya, ini gerakan agak lambat ya. Oke, ya. Kita akan di resisten atas ini saja. Kita akan melakukan sell. (1822.780) boleh, 85 juga boleh. Kemudian kita batasin stop loss di angka 1834.240. (1811.028). Target kedua di 1798.860. Oke. Nah, sebaliknya bagaimana jikalau ternyata ini dia menjebolkan, kita tadi ada buy, dia menjebol kita punya buy nih ya. Kita akan sell, dia pullback, tarik balik di sini. Oke, ini karena ada ini tadi demand menjadi supply, jadi di pullback, jadi kita akan sellnya tidak pas itu. Kita akan melakukan sell di sini di 1769.125 boleh. Kemudian kita batasin stop loss 1779.680 boleh ya, boleh bulatin. Kemudian kita membuat target pertama itu di sini di 1757.670. Kemudian kita membuat target kedua itu di sini 1745.300. Ya, teman-teman, bagi yang mau belajar price action dalam konsep supply demand secara advance, teman-teman bisa hubungi WhatsApp saya di bawah deskripsi video ini ya. Dan itu kita sama durasi belajarnya juga 3 hari full ya. Oke. Dan itu lebih jong kelasnya itu semi privat gitu ya. Oke.
teman-teman, jadi ini adalah trading plan untuk minggu depan, goal ya. Setelah itu kita istirahat lah ya, sepi berlibur-libur dulu lah ya. Oke, dan teman-teman silakan saksikan video materi order block yang akan kita selenggarakan di bulan Januari nanti. Selamat belajar dan salam profit buat kita semua. Oke teman-teman, ini adalah materi yang akan kita ajarkan di bulan Januari nanti. Jadi tentang order block, misalnya kalau kita lihat begini, nanti akan kita ajarkan kayak begini, kita menemukan ada satu order block buat kita buy. Ini ada wilayah order block. Jadi ketika harga sampai sini kita akan buy, kita boleh melakukan pending order juga bisa. Nanti detailnya akan kita ajarkan waktu di kelas ya. Kita lihat harga ini turun sampai di wilayah order block akan kita buy, hampir sampai. Tuh sampai ya. Oke. Masuk ke perangkap kita tuh ya. Kita mulai buy. Terus harga terus naik. Nah, ini sudah mulai profit ya. Oke. Di sini sampai sini sudah profit, kita lihat berapa potensi profitnya. Lihat ini berapa banding berapa. Potensi profitnya, risk ratio-nya 4 kali 1 banding 4. Oke. Kita lanjut. Teman kalau lihat di sini juga ada order block. Ketika harga kembali di sini, ini sebetulnya juga kita bisa melakukan buy lagi di sini. Oke, ini mulai masuk ya. Kita boleh melakukan buy, kita lihat apakah dia berhasil naik. Wah, ya betul-betul sampai di itu dia mulai reaksi naik. Dan kita lihat, twist sampai di atas ya. Oke, masih naik lagi ya. Oke, nah sampai di sini saja teman-teman bisa balik. Kita lihat ya potensi risk rewardnya berapa sih? Long position lagi. Di sini. Sampai di sini. Wah, sampai di atas ya. Coba kita geser. 1 banding berapa teman-teman? Lihat. 1 risk ratio 1 banding 12. Wah, tinggi besar ya. Kita coba teruskan apakah kalau dilanjutkan dia masih itu ya, masih terus naik nggak? Wah, masih naik loh ya. Masih terus naik. Kita lihat naik sampai di mana? Tuh, masih naik ya. Sampai berapa itu? Udah, kita sampai di sini saja, kita lihat risk rewardnya udah berapa ini. 1 banding di 15. Oke. Nah, kita lihat ya teman-teman, ini adalah kita mau lihat sebenarnya dia betul-betul sampai di mana ya. Kalau kita teruskan lagi ya. Wah, ternyata masih naik terus loh ya. Tuh. Baru mulai reaksi turun. Oke. Baru ya setelah 5.16 baru reaksi turun. Oke. Nah, sekarang kita kalau lihat sell, nah, apakah ada misalnya? Nah, teman-teman lihat kayak begini. Ini kan sebenarnya juga ada order block ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada order block. Nah, seperti apa kalau kita sell di sini? Maka ini sebenarnya kena ya, dia turun ya, potensinya teman-teman kalau lihat risk rewardnya, kita short saja. Satu banding 8 tuh. Oke.
Kemudian misalnya sekarang kita bicara sering kita kejebak stop loss oleh karena begini. Banyak orang berpikir ini adalah wilayah resisten kan? Kalau kita lihat ya, banyak orang pikir ini wilayah resisten ya. Ini kalau mereka lakukan begini, ini wilayah resisten. Lalu mereka mereka sell. Ketika sell, dia jebol, anehnya sampai di atas dia baru turun drastis. Kenapa? Di sini yang disebut dengan liquidity jebakan market. Nah, sedangkan institusi mengejar order block yang di sini. Kalau teman-teman melihat order block di sini, tuh teman-teman lihat turun kan? Dia ketemu order block dia baru reaksi turun. Nah, kita sell di wilayah sini, kita lihat potensinya. Sampai di sini kan, di bawah sini kan ya, di sini. Berarti 1 banding berapa? 1 banding 8 juga. Teman-teman, jadi ini yang akan kita ajarkan materi seperti ini waktu di kelas ya. Kita akan cari potensi-potensi order block yang kuat dan kita akan mengatur money management dan kita akan melihat liquidity money big flow, tentang dana besar yang seringkali kita kejebak sebagai retail. Oke, teman-teman, sampai ketemu di bulan Januari. Ini yang akan kita ajarkan untuk teman-teman semua. Salam sukses, salam profit, dan salam ketemu.